Juma, goblokmu terlalu nampak. Anak daripada Yakub itu sudah disebut Yahudi. Agamanya pun agama Yahudi. Termasuk Musa. Musa itu keturunan daripada Yakub. Mananya kau? Islam baru nongol itu. Allah Subhanahu wa taala baru nongol dipromosikan oleh Muhammad tahun 610 Masehi. Di situ baru ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si Musa tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenal dia. Dia kenal sama YHWH, YodHe, yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail aja nggak mau dia disebut Allah Ismail, nggak mau. Biar tahu kau. Udahlah, nggak level kau aku debat. Aku memang jarang debat, tapi aku nggak level kau. Kau itu hanya pecundang, asumsi. Cuman itu doang. Nabi kau aja nggak sunat. Nabi kau nggak sunat. Ayo kita buktikan. Di Al-Quran nggak ada. Buka hadis. Hadisnya mengatakan umur 7 hari Muhammad disunat. Datang hadis yang lain mengatakan sunat di dalam rahim. Jadi mana yang betul? 7 hari atau di dalam rahim? Tetapi kesimpulannya Nabi kau memang tidak sunat. Siti Khadijah aja Kristen itu, Nasrani. Jadi dia waktu sama Siti Khadijah, dia masih Kristen. Jadi nggak sunat, makanya dia nggak berani poligami. Begitu Khadijah meninggal, poligamilah dia. Mungkin disitulah mungkin dia sunat, kalaupun sunat. Jadi nggak jelas, Nabi kau nggak jelas. Makanya kau sebagai umatnya, sebagai umatnya Muhammad, kau juga ikut nggak jelas. Biasa itu, kalau gurunya nggak jelas, muridnya lebih parah, lebih makin nggak jelas. Oke Zuma ya, udahlah, nggak usah kau debat sama aku. Nanti kau malu, malu kau nanti karena murid-murid kau banyak di sini. Lagian aku udah mau kerja ini, udah mau kerja aku. Nanti malam aja. Oh, coba kamu tunjukkan di mana kemudian Musa mengaku sebagai penganut agama Yahudi. Itu aja dulu. Terlalu banyak tema yang kamu VN-kan ini, tapi itu aja dulu. Musa beragama Yahudi, tunjukkan dalilnya. Silakan. Lalu kamu tunjukkan di mana pengakuan Yesus kalau dia itu bersunat. Silakan. Allah Israel juga baru nongol pada saat Allah menyatakan diri kepada siapa? Kepada Musa. Begitu juga kepada Abraham. Ya, Allah Abraham baru nongol ketika Allah berkarya kepada Abraham. Nah, apakah sebelumnya Allah itu tidak ada? Nah, itulah gunanya otak. Jadi Allah itu menyatakan diri tidak serta-merta bersamaan. Kenapa? Karena masa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bersamaan dengan masa Abraham, masa Musa, masa Yakub, masa Isa. Mereka beda zaman, selisih mereka itu jaraknya ribuan tahun. Ya, jadi otakmu itu perlu disunat rupanya. Kamu katakan Allah Ismail itu tidak ada. Nah, inilah aku bilang, ya, kalian itu tersakiti memang dengan fakta-fakta yang ada di dalam kitabmu itu kalian tersakiti, makanya bencinya kepada Islam itu makin menjadi-jadi gitu loh. Di dalam Kejadian 17 nyata sekali Allah sendiri menerangkan aku akan menjadi Allah keturunanmu, anak-anakmu. Berarti Allah Abraham itu adalah Allah anak-anak Abraham. Siapa anak-anak Abraham? Ya Ismail. Kamu tersakiti kan? Karena agamamu memang tidak berasal daripada anak-anak Abraham. Agamamu itu berasal dari Romawi. Sakit kan? Mengenai Rasulullah Muhammad SAW bersunat atau tidak? Ya jelas bersunat lah. Pengakuan dari lisannya sendiri dia katakan, salah satu kemuliaanku yang aku dapatkan dari Allah adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Ayo. Lalu kemudian pada hari ketujuh, kakeknya mengundang tetangganya untuk bersyukuran. Sekaligus melakukan prosesi sunat. Ya, prosesinya sunat, tapi cucunya sudah sunat. Kan
Kan nggak salah itu. Artinya Rasulullah Muhammad SAW itu bersunat. Nah sekarang ada nggak pengakuan Yesus itu bersunat? Ada nggak? Nggak ada. Lukas 2 itu yang mengaku Yesus bersunat, itu adalah pengarang Lukas. Nah ada nggak pengakuan Yesus dia bersunat? Nggak ada coy. Musa ada nggak pengakuan sunat? Nggak ada. Daud ada nggak? Nggak ada. Jadi gimana tuh? Ayo, mikir. Terkait dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu bukan Kristen. Ya, kamu itu memang ada miring-miringnya. Siti Khadijah itu praktisi Yudaism. Nyembahnya kepada Allah. Coba, mereka sujud dalam beribadah. Mereka menyembah satu Tuhan yang mereka sebut dengan Yotevave. Dan itulah Allah. Siapa bilang Khadijah itu Kristen? Memang miringlah otak kau itu. Khadijah itu adalah seorang muslim yang taat. Dia praktisi Yudaism. Itu yang perlu kamu paham. Jangan lupa subscribe Terkait Iman dengan Yakin Channel. poligami. Ya. Syariat-syariat tentang pernikahan itu diwahyukan secara berangsur-angsur. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu memang dari sananya gemar untuk menikah, maka pada saat Khadijah, dia pun sudah menikah dengan wanita lain. Tapi kan tidak, bukan berarti Khadijah itu Kristen kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menikahi wanita lain, tidak. Kenapa? Karena dalam ajaran agama Kristen itu tidak ada perintah cukup satu istri, nggak ada. Yang ada di Kristen itu, kamu suka aku suka kamu, punya anak, dikatakanlah suami istri. Adapun prosesi pesta itu hanya niru-niru acara pestanya pagan Yunani. Tidak ada di dalam kitab Bani Israel prosesi pernikahan itu kayak mana. Itu yang perlu kamu paham. Jadi satu-satunya agama yang mengajarkan cukup satu istri itu hanya Islam. Agama lain tidak ada. Nah, cobalah kau tengok tuh. Bagaimana kemudian kitabmu menunjukkan ya cara-cara yang tidak rasional, yang tidak manusiawi tentang suami istri. Bagaimana seorang istri memanggil laki-laki lain untuk bersetubuh sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan jauh. Itu ada dalam kitabmu. Amsal 8 tuh ada, Amsal 7. Belum lagi seorang nabi ya difitnah di dalam kitabmu, diperkosa oleh 2 orang anak gadisnya secara bergantian lagi. Ini ajaran apa ini? Kamu menghujat poligami, ya. Tetapi di dalam ajaran agamamu, di kitabmu menunjukkan adanya sifat kebidatangan terhadap hal-hal yang berbau porno kayak begitu. Bagaimana kemudian Daud, kakeknya Tuhanmu, di situ difitnah, dituduh memperkosa seorang istri dari tentara dari orang-orang Yahudi. Namanya Urea. Istrinya Batseba. Batseba diperkosa pada saat dia masih status istri resmi dari suaminya. Coba. Dan dari hasil itu lahir Tuhanmu Yesus. Kan gila agama kau itu. Ya udah sampaikan ke dia. Adapun yang dimaksud Islam dan juga adapun yang dimaksud Yahudi, itu penamaan kemudian. Ya, itu penamaan. Tapi ajarannya, intinya itu adalah ajaran yang memuat perintah Allah, perintah Tuhan, dan juga larangan Tuhan. Jadi agama itu adalah SOP. Islam itu SOP-nya. Isi daripada SOP itu adalah standar daripada apa yang Tuhan inginkan. Terkait perintah dan juga terkait larangan. Jadi SOP dari Tuhan itu adalah ajaran Islam. Jangan menyembah ilah lain, itu ajaran Islam. Sujudlah kepadaku, itu ajaran Islam. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, itu ajaran Islam. Ajarkan kebenaran kepada orang lain, itu ajaran Islam. Datangnya dari sang pencipta alam semesta, namanya SOP. Orang yang taat kepada SOP yang datang dari Tuhan, itulah yang dimaksud Muslim. Jadi konsepnya sangat jelas. Ajaran dari Allah itu adalah SOP dan kelak disebut Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu Islam. Apa ajaran Islam itu? Ajaran keselamatan. Nah, semua yang dituntun oleh para nabi
berdasarkan dari wahyu dari Allah, itu adalah ajaran keselamatan. Kenapa Allah memberikan perintah kepada Abraham? Kenapa memberikan larangan kepada Abraham? Begitu juga nabi-nabi yang lain. Karena intisari daripada perintah dan larangan itu adalah keselamatan. Jadi SOP itu adalah jalan menuju keselamatan. Yang taat terhadap SOP akan mendapatkan keselamatan. Begitulah kemudian Yesus menerangkan, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Siapa yang mengikuti ajaran SOP yang aku bawa, maka semua orang itu akan mendapatkan keselamatan. Apa SOP-nya Yesus? Apa SOP-nya Musa? Apa SOP-nya Abraham, Ishak, Yakub dan semuanya itu? SOP-nya adalah perintah dan larangan. Semua perintah dari Allah. Yang taat kepada SOP ini namanya Muslim. Gitu. Nah, siapa ini yang kabur tadi itu dia nggak ngerti gitu. Dikiranya kalau orang Yahudi ya agamanya Yahudi. Salah. Yang menobatkan agama Yahudi itu dari Al-Quran. Yang menobatkan agama Nasrani itu juga dari Al-Quran. Begitu juga Islam. Barulah kemudian negara kita atau di alam semesta ini orang menggunakan KTP untuk mengetahui dia Yahudi, dia kemudian Nasara, dia kemudian Islam. Tetapi Al-Quran sudah lebih dulu menerangkan itu. Yahudi dan Nasara. Dan juga Islam itu sendiri. Apa itu agama? Agama itu ajaran. Sehingga ketika Al-Quran menerangkan ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Islam, itu terkait kepada SOP-nya Allah. Jadi ya dia nggak paham, memang susah gitu ya. Susah. Karena kenapa? Dia nggak ngerti apa itu Islam, apa itu Muslim. Dia nggak ngerti. Sampaikan VN saya ini ke beliau. Ya, bahwa Yakub, Musa, Abraham, semua itu adalah beragama Islam. Andai saja pada masa itu sudah ada KTP, maka KTP mereka akan tertuliskan Salam. Andai saja. Makanya Yesus ketika dia mau terangkat ke langit, apa yang dikatakan? Shalom alaihim. Apa artinya? Islam untuk kalian semua. Nah, ini orang Kristen kalau dengar ini pasti sakit hati. Tapi begitu faktanya mau kayak mana lagi gitu loh. Terkait tentang sunat. Rasulullah Muhammad SAW dengan lisannya sendiri mengakui, salah satu kemuliaanku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Kakeknya memiliki tugas untuk membuktikan kepada khalayak banyak atas kegembiraannya dia. Maka dia undanglah semua tetangga-tetangganya untuk melakukan syukuran, keselamatan. Nah, lalu kemudian apa judul daripada syukuran itu? Ya sunatan, meskipun tidak ada yang disunat di situ. Karena cucunya itu sudah bersunat. Tapi undangannya tetap saja undangan bersunat. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Kristen. Nah, tanyakan ke dia. Cari dalilnya di dalam kitab Anda. Yesus mengaku bersunat. Pasti mereka nggak akan bisa temukan. Karena memang nggak ada.